cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja, banyak mintanya. Saya kerja, kerja, ayo kita kerja, 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 ayo kita kerja. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja, banyak mintanya. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja, banyak mintanya. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang ada di studio 1 TVRI Jogja dan juga Anda pemirsa di rumah. Kami Siwi Lungit dan juga Dan saya Dibio Primus. ya hadir kembali dalam kemeriahan Plengkung Gading di TVRI Jogja. Ya. Tadi telah dibuka dengan sebuah tembang yang pernah dipopulerkan oleh Slang, Mars ya. Slankers ya. Tadi kalimatnya gimana? Kerja. Kerja, 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 kerja. Sesuai dengan kabinet kita, kabinet kerja. Ya, semoga yang kerja tidak hanya kabinetnya, tapi masyarakatnya dapat pekerjaan. Iya. Ya. Dan jangan kebalik. Kalau bahasa Jawa kerja. Nah, kabinet kerja nek kebalik bahaya. Berarti, Kabinet Mas? joker. Bahaya. Bahaya. Musuhnya Batman ya. Ya, kita juga patut mengapresiasi sebuah tembang yang juga mungkin ini mendorong semangat Ya. kita yang hadir bersama teman-teman dari Teatrika Band Fakultas Psikologi UGM. Ya, selamat malam teman-teman, dan juga tadi ada penari dari It's Free Day ya. It's Free Day. It's Free Day. Jadi kalau Thank God It's Friday, ini It's Free Day ya Mas ya. Lahir di tengah-tengah komunitas Car Free Day. Mungkin. Ya. Ya, seperti lagu yang kita dengarkan tadi ya, semangatnya kerja, kerja, kerja. Ini tema kita menarik sekali dan berhubungan dengan anak-anak muda, Mas. Anak-anak muda. Ya, itu Makanya ngajak saya kan. betul. Mantan anak muda. Ya, mudah-mudahan masih muda. Oh, mudah-mudahan masih muda ya. Tema kita adalah dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Nah, ini cocok nih, kerja, 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 membangun bangsa. Perlu diingatkan, seperti kata proklamator dulu. Gimana? Beri sama saya 5 pemuda, 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Cia. Sekarang anak sekarang lain, Pak. Beri saya 7 pemuda, saya akan membentuk boy band. Itu Mas Dibio banget itu ya. Cita-cita yang nggak kesampaian ya. Iya, kenapa tema ini menjadi menarik ya, Mas Dibio? Karena anak-anak muda ini adalah harapan bangsa. Ya. Kalau mereka-mereka yang sudah senior, Bapak Ibu yang sudah sepuh ini punya kedudukan strategis karena mereka sudah punya pengalaman dalam bekerja, pengalaman dalam mengarungi banyak hal dalam hal pendidikan begitu ya. Seperti kalian yang sedang kalian alami sekarang, ya, makanya bersakit-sakit dahulu, ke puskesmas kemudian. Ke puskesmas ya, ya jangan Ya, maksudnya struggle ya, perjuangan gitu ya. Dan inilah kenapa yang kita hadirkan ini setengah anak-anak muda, setengahnya semangatnya muda gitu ya. Perlu kita
Perkenalkan ya, yang hadir di sini. Yang pertama-tama ini hadir beliau yang jauh datang dari Jakarta, Mas. Sekretaris Yayasan Damandiri Dr. Subiakto Cakrawardaya. Selamat datang. Boleh bergabung bersama kami di sini, Pak Subiakto, boleh bergabung bersama kita di sini, Pak Subiakto. Ya, ini satu cara efektif dan cepat biar kelihatan ganteng tuh deket saya, mesti kelihatan ganteng. Loh, nggak kebalik itu. Efeknya Mas Dibio ganteng itu dari Pak Subiakto sebetulnya gitu. Baik, selamat malam para pemirsa baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Pelengkung Gading ini ya. Dan tema malam ini menarik ya. Bahwa dalam rangka momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kan sudah 87 tahun Sumpah Pemuda itu, apakah masih relevan sekarang ini kita memperingati ini? Apakah masih relevan dengan apa yang sedang kita kerjakan bangsa ini dalam pembangunan nasional ya, menghadapi kondisi integrasi ekonomi dan globalisasi ini. Zaman yang sudah berbeda. Zaman yang sangat sudah berbeda sekali. Jadi barangkali tema ini menarik dan dalam waktu 1 jam ini kita akan berdiskusi masalah sejauh mana relevansi Sumpah Pemuda ini dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa di masa-masa yang akan datang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tema kita Pak Biakto, kita sapa dulu teman kita di sana. Pak, ada Tisa dan juga Mas Kris, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Siwi dan Mas Dibio. Selamat malam Pak Biakto. Selamat malam. Ya baik, saya langsung saja akan mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan kritik dan saran tentang tema yang menarik pada malam hari ini, yaitu dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Kirimkan kritik dan saran Anda dengan sesuai tema pada malam hari ini, yaitu dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Kirimkan melalui SMS ke nomor 0815 681 0505. Jangan sampai keliru, kirim SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. Karena SMS yang datang nanti akan, bagi yang beruntung akan mendapatkan 1 buah handphone yang diundi di akhir acara. Baik, saya kembalikan pada Mbak Siwi dan Mas Dibio. Terima kasih. Baik, terima kasih Tisa, dan jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu dan kirim juga Mas Mbak. Kirim sebanyak-banyaknya termasuk yang di studio. Boleh ya, kirim sebanyak-banyaknya. Monggo loh, silahkan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dan kita perkenalkan narasumber kita akan simak terlebih dahulu visual yang berikut ini. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami Putra-Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, memaknai Sumpah Pemuda adalah bagaimana kita untuk bisa berprestasi dan mengabdikan diri ke Indonesia, ke bangsa ini agar lebih maju dan lebih sesuai dengan cita-cita dari negara. Mungkin bisa dengan mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di dunia perkuliahan, kayak gitu, untuk kemajuan bangsa dan negara. Sumpah Pemuda itu memiliki makna yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Maknanya adalah di mana sangat penting bagi kemajuan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu. Semangat persatuan dari para pemuda Indonesia di waktu silam itu seharusnya harus dapat diikuti oleh muda Indonesia di masa kini. Seperti mengisi kemerdekaan yang telah dicapai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk para pemuda Indonesia, kita harus siap untuk berkarya dengan apa yang kita bisa. Saya sebagai pemuda Indonesia, dalam memaknai Sumpah Pemuda, saya harus mulai untuk mencintai produk-produk Indonesia agar ekonomi Indonesia semakin maju, dan dari perubahan itu maka bangsa akan makmur dan bisa melakukan swasembada.
bersama ya, Vox Pop, bagaimana anak-anak muda ini menyikapi Hari Sumpah Pemuda dan apa pendapat mereka tentang perjuangan di masa saat ini sebagai seorang pemuda ya. Backsoundnya ya saya seneng. Apa tuh, Mas? Bangun pemudi-pemuda. Pemudi dulu. Kenapa? Karena tugas dari pemudi adalah membangunkan pemuda. Membangunkan Oh iya, semangatnya. iya benar-benar ya. Maksudnya kalau pagi-pagi gitu kan ya harus lebih semangat Iya. karena membangunkan rekan-rekan pemuda yang lain gitu kan. Iya betul ya. Aduh, bener Mas. Ini mungkin Istriku yang menginspirasi. bangunkan aku kan Oh berarti. iya betul. Saya membangun suami saya ya. Oke, kita perkenalkan narasumber kita yang hari ini telah bergabung bersama kami di Studio STVRI Jogja. Selamat malam untuk Profesor Dr. Bukhori MS MPD, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat malam. Selamat malam Pak Bukhori. Ini salah satu narasumber setia kita ya. Iya, dan selamat malam juga untuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dr. Andes Baskoro Aji. Selamat malam, Pak Aji. Dan di sebelah Pak Aji ada Wakil Rektor 3 UGM, Profesor Dr. Suratman MSc. Sugeng Rawuh. Ya, selamat malam Mbak. Merdeka. Merdeka. Wah, ini saya suka nih semangatnya Pak Suratman ini. Merdeka ya. Dan di sebelah kiri saya, kalau di sana narasumber yang ganteng-ganteng Mas, di sini yang cantik-cantik. Iya. Ini di sebelah kiri saya ada Dr. Novi Siti Kusuji, Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Selamat malam. Ya. Dan di sebelah Ibu Novi ada Dr. Anda Suharni MPD. Beliau adalah Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta. Ibu? Oh baik, Ibu Indriati, baik maaf. Iya, Ibu Indriati ya. Dan di sebelahnya ini ada mahasiswa dari UGM ya. Ada Mas Syafa. Iya. Siapa? Boleh kita berdiri teman-teman dari UGM? Boleh, Ya. boleh tepuk tangan ya. Ya, teman-temannya Mas Syafa nih, UGM. Baik. Dan di sebelah, silakan duduk kembali Mbak dan Mas yang ganteng dan cantik-cantik ini. Di sebelah Mas Syafa ini ada Mas Taufik dari Universitas PGRI Yogyakarta. Boleh teman-teman dari Mas Taufik. UPY? Ya. Baik, semangat semua ya. Dan juga yang telah hadir di tengah-tengah kita ini Posdaya binaan kedua universitas tersebut. Mas, ini Posdaya binaan dari Universitas PGRI Yogyakarta, Posdaya Ngudi Rejeki Kemiri Turi Sleman. Boleh berdiri ibu-ibu? Ngudi Rejeki Ya, dari ini- Turi Sleman. Semangat semua ya dengan kostum yang kompak juga. Dan ini masih binaan Universitas PGRI Yogyakarta, Posdaya Gondang Arum Turi Sleman. Boleh berdiri Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Dan ada juga Posdaya binaan dari UGM, yaitu Posdaya Karanganom Siti Mulyo Piungan Bantul. Yang mana? Selamat malam, Sugeng Rawuh. Dan masih binaan UGM, Posdaya Rukun Sejahtera Prawiro Dirjan Gondomanan Yogyakarta. Boleh berdiri? Hai. Gaul ya, ini ya. Ini jadi mengingatkan sama cibi-cibi-cibi itu ya. Baik, luar biasa. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita ya Mas ya, dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Kalau tadi kita sudah lihat Visualnya ya. visualnya, ini saya ingin yang mewakili anak-anak muda dari Dinas Dikpora DIY, seperti apa sih? Kalau tadi kan pertanyaan dari Pak Subiakto, masih relevan nggak kita merayakan Hari Sumpah Pemuda? Nah, bagaimana memaknai Hari Sumpah Pemuda saat ini? Pak Aji, silahkan Pak Aji. Oke, jadi kebetulan ini kita kan sebentar lagi akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-87. Saya kira kalau tadi Pak Subiakto menyatakan apa masih relevan, saya menyatakan masih sangat relevan. Dan saya termasuk yang merasakan dan melihat bahwa semangat pemuda kita itu masih cukup baik. Masih banyak pemuda-pemuda yang masih bisa kita harapkan untuk bisa membangun bangsa ini. Sebetulnya persoalannya bukan pada pemudanya, tetapi bagaimana kita mewadai pemuda ini menjadi generasi-generasi yang bisa kita tempatkan di tempat-tempat sesuai dengan bakatnya, dengan minatnya, dan juga dengan kemampuannya, kompetensinya. Tentu kalau kita bisa membangun mereka menjadi sebuah tim yang baik, maka pemuda itu akan bisa menjadi penggerak bangsa ini menuju ke bangsa yang lebih maju dari yang sekarang. Iya, artinya selalu ada harapan ya untuk anak-anak muda, dan harapan itulah yang kita taruh pada generasi berikutnya begitu. Program-program yang memang spesial untuk anak muda banyak juga Pak. Ya tentu berbeda pada saat Kongres Pemuda dulu dilakukan dengan yang sekarang ini.
Kalau kita melihat membandingkan antara pada saat Kongres Pemuda dulu, mereka yang semangat untuk membangun bangsa tentu berangkat dari niat untuk Indonesia merdeka. Tetapi yang sekarang semangatnya yang kita ambil, yang harus kita realisasikan adalah bagaimana mereka bisa bangkit dan bersaing dengan negara-negara lain supaya kita ini bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik dan punya daya saing terhadap bangsa lain. Dan tentu saja kalau kita melihat semangat pada tahun 2028 dengan yang saat ini, kita bisa membedakan, tetapi sebetulnya kalau dari sisi semangatnya sama, Mas. Jadi saya sebut sama karena sesungguhnya kita memerlukan dukungan dari para pemuda ini untuk membangun, membangkitkan, tetapi kalau yang sekarang tentu jiwa wirausaha, jiwa toleransi, melakukan hal-hal yang tidak tercela. Jadi ada yang punya semangat yang baik dan tidak melakukan hal tercela, itu adalah hal yang sangat diharapkan oleh negara ini terhadap generasi muda kita sekarang. Saya tertarik tadi ya sama statement Pak Aji tadi bahwa masalahnya bukan pada pemuda, karena pemuda kita punya talenta, punya bobot ya yang patut kita banggakan, tapi bagaimana kemudian mewadahi mereka agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu ya. Baik, sebelum kita ke narasumber berikutnya, kita ingin tahu nih sudah berapa SMS yang masuk, Tisa? Iya, baik Mbak Siwi. SMS yang sudah masuk ada 31 SMS. Baik, saya akan membacakan 2 diantaranya. Yang pertama, semangat kerja bagi generasi muda bersama-sama membangun bangsa sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda, bersatu padu memajukan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ini dari Rizky di Windusari, Magelang. Menjelang Hari Sumpah Pemuda, marilah para pemuda Indonesia harus semangat dalam belajar agar dapat membangun dan memajukan negara. Kesuksesan negara di masa depan ada di tangan para pemuda. Baik, saya akan terus mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan kritik dan saran Anda tentang tema pada malam hari ini, yaitu dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Kirimkan SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. Ingat, jangan sampai keliru, kirimkan SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. Kritik dan saran Anda kami tunggu karena 1 buah handphone akan diundi pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Siwi dan Mas. Baik, terima Dibio. kasih. Termasuk juga yang ada di sini ya, silahkan Boleh kirim ya. SMS sebanyak-banyaknya. Dan masih banyak hal yang menarik terkait dengan tema kita, semangat Sumpah Pemuda kita bangun bangsa. Namun kita akan istirahat sejenak ya, Mas Dibio. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ya tak ngerasake, Bu. Lebih empuk, tidak bau perengut. Nanti kita buktikan, Mas. Jan enak-enakan nih. Ya, nggih. Ya, Pak Dik. Pancen duwene ya mung kuwi. Melalui penyehatan tradisional asli dari Tiongkok yang terkenal ampuh mengobati berbagai penyakit, Shin-Se-Ai-Shin TCM hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang menderita penyakit kronis seperti keputihan, diabetes, hepatitis, rematik, tumor, susah hamil, rinitis, batu ginjal, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya. Dengan penyehatan yang lengkap seperti akupunktur, wina herbal, dan elektroterapi, Anda akan kembali sehat dan segar serta rasakan kesembuhan Anda melalui penyehatan tradisional Shin-Se-Ai-Shin TCM yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A Yogyakarta. Nomor telepon 0274 542 624 atau di 081218336363 dan dapatkan diskon 30%. Nyeri sendi maupun asam urat. Keputihan yang tak kunjung sembuh pasti sangat mengganggu. Shin-Se-Ai-Shin TCM, solusi bagi Anda yang ingin sehat.
surga. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka, maliga ramah-ramah bernyanyi cahaya jika surga di cakrawala. Aku bahagia. Ya, Anda masih bersama kami dalam Pelengkung Gading di TVRI Jogja dan masih dengan tema kita Semangat Sumpah Pemuda, kita bangun bangsa. Ya, Mas Dibio. Iya dong, kan aku nyari pemudaku gitu ya, pemudi dan pemuda. Dan kamu yang membangunkan tadi. Baik, ya kita teruskan obrolan kita ya. Karena masih banyak narasumber yang Dibio. belum memberikan statement. Betul. Ini karena bahasan kita sangat menarik sekali. Ya, saya ingin ke Pak Bukhori ini sebagai rektor universitas yang akan mencetak generasi muda ke depan gitu ya Pak ya. Apakah ada kebijakan atau ada hal-hal tertentu terkait bagaimana kemudian membangun mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas untuk membangun bangsa Pak? Baik, terima kasih Mbak Siwi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemirsa TV yang berbahagia. Pertama kami ucapkan selamat kepada pemuda Indonesia berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang tahun ini sudah jatuh pada 87 tahun gitu. Tentunya dalam suasana memperingati Sumpah Pemuda ini kita perlu mengambil hikmah ya, apa yang bisa kita petik dari peringatan ini, bahwa dulu para pemuda kita ya, saya kira banyak dipelopori oleh para mahasiswa itu menggalang persatuan ya, persatuan kesatuan, bagaimana menggalang jiwa nasionalisme, patriotisme di kalangan bangsa kita yang saat itu muaranya bagaimana kita bisa mengusir para penjajah di negeri ini. Nah, pada saat sekarang saya kira semangat itu harus tetap kita kembangkan ya. Semangat persatuan, semangat nasionalisme, patriotisme itu terus kita kembangkan, tetapi muaranya ya bagaimana untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Karena saat ini ya meskipun kita secara politik mungkin sudah merdeka ya, tapi sebenarnya kita masih menghadapi penjajahan dari sisi lain ya. Misalnya kita penjajahan dalam bentuk yang baru, misalnya ideologi asing ini banyak masuk berseliweran di lingkungan kita. Misalnya konsumerisme ya, kemudian juga materialisme dan sebagainya. Ini saya kira yang perlu digalang oleh generasi muda kita, persatuan harus kita galang. Bagaimana agar kita bisa tetap berpegang pada jati diri bangsa kita, sehingga kita bisa terbebas dari ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Nah, pada malam hari ini saya kira kita menyaksikan bagaimana para mahasiswa generasi muda kita yang menyatu dengan masyarakat ya untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana membangun ya kebersamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita ini. Karena kita tahu bahwa sebagian besar bangsa kita tidak bisa mengenyam jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi. Sehingga disinilah para mahasiswa kita harus kita siapkan ya, bagaimana nanti menjadi calon-calon pemimpin ya, yang bisa memahami bagaimana suasana batiniah kehidupan masyarakat bangsa kita yang kebanyakan ada di desa-desa ini. Sehingga mereka ya kita bekali ya dengan jiwa tadi ya dikatakan Pak Aji, jiwa kewirausahaan ya. Bagaimana membangun masyarakat bersama-sama ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita ini. Saya kira para mahasiswa kita ya sekarang memang tantangannya lain, tetapi masih harus tetap dengan penuh jiwa persatuan ya, jiwa nasionalisme, kebersamaan, yang malah menghadapi penjajahan yang tidak kelihatan secara fisik ya, tapi malah lebih berat saya kira tantangannya gitu ya. Ya kalau dulu kan perlawanannya melawan VOC. Sekarang pemuda-pemuda banyak disibukkan dengan permainan COC. Itu Mas Dibio banget ya. Games ya. Oke, baik. Kita masih akan berbincang-bincang dengan tema kita yang sangat menarik nih Mas Dibio, dan nanti juga jangan lupa kita masih menunggu SMS Anda. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak Mas Dibio. Istirahat lagi. Katanya suruh kerja. Nanti kerja ya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.
korban di pihak Mataram ternyata 3 kali lipat lebih banyak daripada korban. Jogja memang istimewa. Sinsei Aisin TCM mengutamakan perasaan, perhatian, dan kepercayaan pada pasien. Irit biaya, penyakit bisa sembuh, cukup minum obat 3 hari, Anda sudah bisa merasakan perbedaannya. 7 hari mendapatkan hasil yang memuaskan. Percayakan pada kami, Sinsei Aisin bisa membantu menyembuhkan penyakit Anda, baik penyakit baru maupun penyakit menahun. Sinsei Aisin TCM buka dari jam 8:30 hingga jam 5:30 sore. Untuk hari Minggu, kami buka hingga jam 2 siang dan dapatkan diskon 30%. Pengobatan Sinsei Aisin TCM beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 9A, sebelah barat, Tugu, Yogyakarta. Info lebih lanjut, hubungi 0274 542 624 atau 0812 1833 6363. Anda juga bisa konsultasi via telepon, jamu bisa diantar ke tempat Anda gratis. Godhong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo penguasa berilah kamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, berilah kamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. suwe ora jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan ojo gelo. Oh ya, andai kata ada perang untuk diriku, kau akan singgah bukan hanya tersenyum. Kau hanya senyum yang kau berikan, setelah pun tersenyum. Oh maafkan sayang, pesawat terpukul berdalam kau tulis dari hatiku. Penguasa, berilah kamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, berilah kamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pelengkung Ganita VRI Jogja, masih dengan semangat yang sama, semangat Sumpah Pemuda kita bangun bangsa. Kenapa tema ini penting, Mas Dibio? Karena kita juga harus belajar sejarah ya. Konon katanya dulu salah satu yang merubah perjuangan kita adalah anak-anak muda, golongan muda. Karena perjuangan mereka lah yang mempengaruhi dulu perjuangan bersifat kedaerahan, kemudian timbullah nasionalisme. Dan persatuan itu yang perlu kita jaga hingga saat ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber ya, dari UPY, dari Dinas Dikpora juga. Nah, kalau dari UGM nih, kalau kita lihat ini kan Indonesia bisa dikatakan Jogja itu Indonesia mini. UGM juga Indonesia mini, Mas, karena banyak mahasiswa dari berbagai daerah, berbagai provinsi ada di situ ya. Dan bagaimana melihat atmosfer perjuangan anak-anak muda dalam konteks kekinian nih Pak Suratman? Bagaimana atmosfernya? Ya, terima kasih Mbak Siwi, Mas Dibio, dan para pemirsa televisi Yogyakarta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemuda-pemuda sekarang itu tantangannya sangat atraktif ya. Dan kalau lembek kita akan tergilas. Itu. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang besar,
kita akan menghadapi bonus demografi dan multikultural, itu yang kita hadapi. Penduduk kita sudah 250 jutaan. Nah, oleh karena itu peran pemuda ini adalah penting dalam membangun bangsa ini. Kami dari Gajah Mada itu membangun pemuda-pemudinya. Jadi mahasiswa kami 55.000 dari berbagai macam pulau. Nah, sehingga Yogyakarta ini memang kota untuk menggodok pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk siap bertarung di tingkat dunia. Oleh itu ada 5 nilai yang kami titipkan di situ. Pertama adalah nilai Pancasila. Jadi pemuda tidak boleh meninggalkan Pancasila itu. Kemudian nilai nasionalisme. Ya, kita harus membela negara ini. Kemudian nilai perjuangan, tadi spiritual, patriotisme dan sebagainya. Nah, kemudian nilai kerakyatan. Jadi untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan kerakyatan, dan yang tidak lupa adalah nilai kebudayaan. Ini spirit, 5 spirit ini yang kami harapkan lahir untuk membentuk pemimpin-pemimpin di Indonesia. Kemudian dalam kancah atraktif tadi, maka pemuda-pemudi Indonesia yang dibesarkan di perguruan tinggi mestinya sudah harus memiliki jiwa inovasi. Kalau tidak inovasi, kita sudah ketinggalan dengan Cina, Korea, Jepang, ya macam-macam. Ya. Jadi kalau barangkali tadi di samping kerja juga harus cerdas. Harus cerdas, ya. Ciri cerdas adalah innovation. Yang itu belum cukup, harus kreatif. Nah, sehingga ini ada posdaya ini sebetulnya binaan dari ini Mandiri ini untuk mencerdaskan masyarakat lewat pemuda-pemuda. Jadi ini karya nyata ini. Kita sudah buktikan itu dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya Pak ya? Iya, betul. Kita tanya nih dengan narasumber yang langsung terjun ke lapangan ya, Bu Novi, ini dari Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Ada agenda apa? Bisa dengan mic-nya Bu, silahkan. Agenda apa yang telah dipersiapkan untuk mengabdi pada masyarakat, khususnya bagi anak muda ini ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Siwi dan Mas Dibyo. Jadi untuk UGM terutama karena kami punya banyak sekali mahasiswa yang bisa diterjunkan dalam kuliah kerja nyata. Jadi program kuliah kerja nyata ini tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ribuan kami terjunkan ke masyarakat untuk tentu saja ikut serta membangun bangsa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, masih relevankah semangat pemuda itu untuk membangun bangsa hingga saat ini? Jawabannya adalah akan selalu relevan dan tidak lekang oleh zaman, begitu. Saya teruskan sedikit ya. Jadi karena apa? Karena semangat persatuan dan kesatuan dan rasa cinta tanah air ini akan sangat bermanfaat untuk mengisi dan berjuang bagi pemuda untuk mengisi pembangunan dan juga mengisi kemerdekaan ini. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau Ibu Indriati silahkan. Terima kasih untuk Universitas PGRI Yogyakarta mempersiapkan para mahasiswa khususnya yang akan KKN yang akan datang berkaitan dengan semangat pemuda. Juga nanti dalam KKN tahun ini, tahun depan ini adalah berbasis posdaya, di mana dari keluarga, pemberdayaan melalui keluarga, disitulah generasi dari pertama, utama dan pertama adalah dari keluarga. Oleh karena itu kami membekali para mahasiswa untuk bagaimana ikut ambil bagian dalam pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Ini contohnya ibu-ibu ini dari Posdaya Kemiri itu sudah membangun budaya lokalnya, yaitu dengan produk-produk salak aneka rasa salak itu ya. Jadi disitulah generasi muda juga ikut ambil bagian membangun bangsa melalui budaya lokal, cinta tanah air. Ya, nah setelah dibekali mereka akan terjun kemudian di tengah-tengah masyarakat ya, seperti Mas Syafa dan Mas Taufik ini ya, betul ya? Bisa cerita pengalaman ya Mas Syafa? Ya, dari saya ini beberapa waktu yang lalu
melaksanakan KKN di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih di Kulon Progo. Jadi di sana itu kondisi masyarakatnya itu sudah terlihat maju, tetapi mereka masih menganggap bahwa mereka itu miskin. Nah, jadi mereka juga ingin maju, namun caranya apa mereka seperti itu. Nah, jadi kami mengajarkan berbagi ilmu dengan mereka, bagaimana kalau kita memanfaatkan potensi desa yang ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh nyarinya ya Mas ya, apa yang potensi yang ada di situ itu yang direspon itu ya. Iya. Dan hasilnya Mas? Hasilnya jadi gimana? Di tempat kami mengolah tanaman singkong. Jadi buahnya itu, umbinya singkong itu dijadikan tepung. Oh, tepung singkong. Iya. Oke. Ya. Untuk bahan apa itu Mas? Ya, itu bisa bahan campuran untuk pembuatan kue basah, kue kering, dan lain-lain. Ya, besok kita coba ya. Oke, kalau tadi Mas Syafa dari UGM ya. Kalau cerita dari UPY, Mas Taufik silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya ya Mbak ya. Kalau dari saya sendiri sebagai pemuda, seharusnya kita itu yang pertama adalah kita harus menjauhi narkoba. Selama ini kita hanya berpatokan kepada material, tetapi kita tidak berpatokan pada soft skill. Nah, itulah pada KKN itu kita menanamkan yang pertama, kita dari bidang pendidikan, kita selalu memberikan pemahaman karakter-karakter. Itu yang pertama Bapak dan Mbak. Yang kedua, sama seperti Masnya, kita melakukan pemberdayaan masyarakat di sana melalui posdaya. Kita ada TK, ada lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita memberikan sebuah sebuah pelatihan yang itu bisa menunjukkan adanya ekonomi mikro di sana. Seperti itu. Jadi ada pendapatan penghasilan di sana. Contoh yang paling relevan yaitu ada pembuatan PMP, terus ada pembuatan dari ikan-ikanan, ada lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir di situ kita melakukan sosialisasi kepada pemudanya itu sendiri. Dengan apa? Yaitu kita menghidupkan lagi organisasi yang ada. Jadi kita memberikan pemahaman kepada pemuda, walaupun mereka tidak mempunyai jenjang pendidikan, tetapi mereka masih bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi kesinergi antara korelasi mahasiswa dengan masyarakat, bila itu terjalin dengan baik, maka itu akan membuahkan sebuah kinerja yang optimal dan maksimal untuk membangun bangsa. Terima kasih. Baik, luar biasa semangatnya ya. Terima kasih. Baik, kita ke Tisa dulu ya. Sudah ada berapa SMS nih Tisa? Ya baik, SMS yang sudah masuk ada 245 SMS. Baik, saya akan membacakan 2 diantaranya. Yang pertama, pemuda saiki kudu kreatif. Yen wis rampung sekolahe, gawean. Ojo golek gawean men bisa dadi generasi penggerak bangsa. Mari pemuda membangun bangsa dengan kreativitasmu. Lalu ada sebuah pertanyaan untuk menyemangati Sumpah Pemuda. Bagaimana dengan para pemuda yang masih akrab dengan narkoba dan tawuran remaja di sana dan di sini? Mengatasinya bagaimana? Baik, saya masih mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengirimkan kritik dan saran Anda mengenai tema pada malam hari ini dengan semangat Sumpah Pemuda bersama membangun bangsa. Kirimkan SMS Anda ke nomor 0815 681 0505. SMS Anda kami tunggu karena 1 buah handphone akan diundi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, Tisa, terima kasih ya. SMS yang menarik tadi ya Mas Dibio ya, perlu kita bahas dan nanti mungkin kita juga perlu minta tanggapan dari beberapa narasumber ya. Namun kita akan istirahat sejenak ke pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Plengkung Gading, TVRI Jogja. Kenapa kalau di Al-Quran itu juga diharamkan kalau makan sampai berlebihan karena munculnya ke penyakit tadi.
dodole iki ngene iki, nek ngencengke ngene iki, nek golek kempel iki dituthuk kene iki. Sinten malih ingkang badhe ngasatoraken menawi sanes kula lan panjenengan nggih namung wonten ing Jawa Dwipa. Batu urin, sakit pinggang, sulit buang air kecil, kapusol, dengan racikan tradisional, bahan alami, tanpa efek samping, dan dikemas secara praktis. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Kami dalam pemunggahan kita VRI Jogja, tadi kita telah membaca SMS tadi ya, kalau bisa setelah lulus jangan nyari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jangan cari lapangan kerja ya kan, di lapangan yang kerja sudah ada ya kan. Betul. Terus ada yang bilang juga apa pemuda masih akrab dengan narkoba, tawuran remaja di sana sini. Bagaimana mengatasinya? Iya, Pak Biakto mungkin bisa menanggapi Pak. Ya, barangkali kita tanya beliau-beliau yang baik. Apa sebagai apa ya, Pak, ya? pamong yang di monggo Pak Rahman atau Pak Gufron menanggapi tadi. Monggo Pak Gufron barangkali. Jadi bagaimana menciptakan kesempatan bekerja gitu ya Pak ya? Betul ya. Menjadi wirausaha tadi sebetulnya. Ya betul sekali bahwa ke depan itu kan jumlah pemuda kita yang cerdas-cerdas itu makin banyak ya, sehingga ditantang bagaimana bisa berkreasi tadi ya, menciptakan pekerjaan ya, sehingga selama mahasiswa memang sudah kita tempa ya, misalnya mahasiswa dari Universitas PGRI Jakarta ini selalu kami tempa ya dengan kegiatan-kegiatan ya yang bersifat kewirausahaan ya. Jadi mereka kita latih, kita berikan supporting dana gitu ya. Bagaimana dengan dana yang ada mereka bisa mengelola kemudian menggulirkan kepada para mahasiswa yang lain gitu. Jadi sarjana mereka sudah belajar berwirausaha. Iya betul Bapak ya. Jadi mereka sudah mencoba wirausaha ya, sehingga nanti mereka kalau lulus mereka sudah siap ya dengan bagaimana dengan dana yang ada bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Ada juga yang asik dengan bisnisnya itu sukses bisnisnya tapi nggak lulus itu ada juga. Nggak apa-apa, biar aja. Nanti nanti kalau sudah jalan bisnisnya sekolah lagi. Nggak apa-apa. Bisa diterima kan? Bisa. Nggak apa-apa. Karena yang penting bukan menjadi menciptakan lapangan kerja tadi. Iya. Bukan daripada jadi sarjana tapi nggak ada kerjaan. Kan lebih baik pilihannya lebih baik bekerja dulu. Tapi mungkin ada yang lebih penting. Sebetulnya sekarang ini mestinya pemuda itu sudah mulai berpikir bahwa bekerja pada orang lain itu sebetulnya tidak lebih baik dibanding bekerja untuk diri sendiri atau bekerja menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Mandiri, Pak. Saya kira mandiri itu. Dan teman-teman Posdaya ini juga sudah diajari bagaimana mereka tidak menggantungkan pada orang lain, tetapi mencoba mandiri, memanfaatkan potensi yang ada untuk hidup dan kehidupan di sekitarnya. Sudah dibuktikan itu ya Posdaya ya. Jadi kita tanya kalau gitu. Ini harusnya malu sama ibu-ibu ya. Betul. Masa? Ya, ibu-ibu ini sudah pada mandiri semua menjadi wirausaha. Jadi kalau sampai Anda nanti lulus sekolah ini tidak mandiri, tidak menjadi wirausaha, malu mestinya. Harus malu. Kita tanya dulu ya sama beberapa perwakilan dari Posdaya. Silakan, ini dari Posdaya mana? Silakan berdiri Bu, silakan berdiri. Ya, silakan. Kami dari Posdaya Rukun Sejahtera, Kelurahan Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda, tentunya kami di wilayah selalu mengingatkan dan selalu memberikan pembinaan kesadaran bela negara kepada generasi muda, sehingga kesadaran bela negara itu akan selalu dimiliki, sehingga cinta tanah air itu selalu ada, mulai dari yang dari nol sampai anak-anak usia remaja yang sudah 18 tahun ke atas pun itu selalu kami ingatkan untuk kesadaran bela negara. Dan harapan kami sebagai orang tua di sini, kami mengharapkan kepada generasi pemuda untuk bisa menjadi pemuda yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Posdaya Rukun Sejahtera ya, Rukun Sejahtera binaan UGM. Iya, baik. Mas Dibyo, itu bela negara itu memang lain dengan dulu. Kalau dulu pemuda bela negara itu membawa senjata. Karena memang dulu musuhnya adalah
Belanda, Jepang. Kalau sekarang ini kan tadi dikatakan oleh Pak Gufron, sudah berbeda tantangannya. Ideologi, kita harus menjaga bagaimana ideologi Pancasila ini kita pertahankan, itu membela negara. Kemudian juga konsumerisme, kemudian juga bagaimana sekarang kita dibanjiri produk impor. Termasuk tadi, mamanya kita makan mie, Indomie, itu sebetulnya impor semua, Dek. Bagaimana kita membela negara dengan cara seperti adik kita dari Gajah Mada tadi. Bagaimana singkong dijadikan tepung, dipakai untuk mie. Jadi mie-nya itu bukan dari impor, tetapi dari produk dari bangsa itu sendiri. Itu bela negara juga sebetulnya. Itu lebih penting. Jadi relevansinya bela negara sekarang itu adalah dalam menghadapi atau menciptakan kemandirian sebagai bangsa. Kemandirian pangan juga ya Pak ya? Terutama pangan. Ya, dan kalau tadi pas dari binaan UGM ya, kita ingin tahu dari binaan perlu ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan pemuda-pemuda yang memang betul-betul kreatif tadi itu. Kata kuncinya adalah menyongsong untuk entrepreneurs. Pemuda-pemuda yang entrepreneurs itu tidak mau nganggur. Harus menciptakan pekerjaan, bukan melamar pekerjaan. Untuk menuju entrepreneurs, maka kata kuncinya adalah pendidikan kita harus kita desain untuk mewujudkan hasil kompetensi inovator. Nah, setelah inovator ini tentu budaya kreatif ini akan muncul. Negeri yang penuh kreatif itu Cina. UMKM-nya berkembang. Pekerjaan-pekerjaan home industry berkembang. Nah, ini bukti-bukti yang dilakukan oleh ibu-ibu, pesdaya dan para mahasiswa ini sebetulnya mirip-mirip yang ekonomi yang kreatif tadi itu. Nah, ke depan bangsa kita memang harus mandiri. Nah, oleh karena itu ilmu pengetahuan teknologi harus kita raih sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya, seoptimal mungkin ya. Baik. RRC Cina itu jumlah penduduknya katanya digembar-gemborkan sudah 1 miliar, padahal enggak. 1,5 miliar. Itu angka yang salah Pak. Sebenarnya cuma 500 juta Pak. Yang lainnya KW. Baik Mas Dibio, produk KW ya. Baik Mas Dibio, ada testimoni dari Posdaya binaan Universitas PGRI Yogyakarta. Silakan berdiri Bu, silakan. Baik, kami dari Posdaya Ngudi Rezeki merupakan binaan dari UPY yang berada di Donokerto Turi. Kami adalah bukti nyata dari apa yang disampaikan tadi, bahwa memang pemuda itu memang harus berkreatif, dan sekaligus kami mendapat binaan juga, merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh dosen sekaligus mahasiswa dari UPY, bahwa dari kami dibina untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berasal dari lokal, yang berupa dari salak pondok, dan kami sudah selama ini memproduksi ada dodol salak, ada manisan salak, dan ada keripik dari daun singkong. Jadi dengan ini semua nanti kita bisa memajukan dari masyarakat kami dari Kemiri ini untuk menjadi lebih sejahtera. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita akan segera mengundi SMS yang masuk ya, Tisa. Silahkan Tisa. Ya, SMS yang masuk ada 351 SMS. Baik, kita akan mengundi nomor berapa kira-kira Mbak Siwi dengan Pak? Mungkin Pak Subianto. Kita ulang tahun ke-87. Iya. Hari Sumpah Pemuda ke-87. Iya. Nah, nomor 87. Oh, 87. Iya, Ya. baik. Baik, saya akan mencoba menghubungi ya Pak ya. Terima kasih. Baik Pak Biakto, sambil kita menunggu pengundian SMS ini ya, hal-hal apa yang perlu kita simpulkan dari perbincangan kita dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini Pak? Pertanyaan saya awal adalah masih relevankah apa tidak ya semangat Sumpah Pemuda ini. Ternyata dari diskusi tadi sangat relevan ya, bahwa pemuda-pemuda ini sekarang walaupun memang sudah berbeda tantangannya, oleh karena itu menghadapi semangat Sumpah Pemuda ini juga diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang berbeda pada waktu yang lalu. Yang menarik tadi dari adik-adik mahasiswa adalah pertama ke dalam ya, pemuda-pemuda ini harus membangun karakternya tadi ya. Jadi harus menjadi seorang pemuda yang baik, yang punya moral, tapi juga punya kompetensi, yaitu punya kreativitas dan punya inovasi. Keluar yang menarik tadi adalah bahwa
mereka punya kepedulian. Dan ini semangat persatuan itu sebenarnya bentuknya adalah kepedulian kepada masyarakatnya dalam bentuk program melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya contohnya KKN-nya tematik Posdaya, ikut membantu apa yang menjadi tantangan sebetulnya bangsa ini adalah kemiskinan. Ke dalam kemiskinan, keluar adalah menghadapi globalisasi. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa pemuda-pemuda ini masih punya kepedulian kepada masyarakatnya dalam arti melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Ini jadi bentuk yang sangat konkret sebagai suatu wujud nyata implementasi dari semangat Sumpah Pemuda. Ya, itu yang kita perlu berikan. Baik, nampaknya Tisa sudah tersambung dengan pemenang kuis SMS kita ya, Tisa. Bagaimana, Tisa? Iya, tadi sudah dihubungi, sudah menyambung, dan ini sepertinya kok tiba-tiba dimatikan bapaknya. Ini dari Pak, yang pemenangnya pada malam hari ini itu Pak Sulung dari Temanggung. Ini saya. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pelekong Gading Bapak. Halo. Iya, halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Sulung? Halo? Halo? Iya, Bapak Sulung di Temanggung, benar? Iya, baik. Bapak Sulung di Temanggung, selamat karena Bapak memenangkan sebuah handphone pada malam hari ini. Baik. Terima kasih Tisa dan Mas Dibio, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini ya. Mohon maaf, kita memang sangat terbatas sekali, waktunya hanya 1 jam, dan dengan tema besar kita malam hari ini, rasa-rasanya sehari, 2 hari, sebulan nggak cukup waktunya Mas, karena banyak sekali yang didiskusikan ya. Semoga semangat ini yang terus kita jaga, semangat Sumpah Pemuda. Dan PR-nya banyak ya. PR-nya banyak, termasuk untuk kita berdua ya. Dan kami ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Damandiri, terima kasih untuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas PGRI Yogyakarta, Teatrika Band Fakultas Psikologi UGM, It's Free Day Dance Company, terima kasih juga untuk Asmat Pro, Atmosphere Sound System, dan juga Quality Arts Organizer. Akhirnya saya Siwi Lungit. Dan saya TV Primus. Terima kasih atas keberanian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang